Welcome Cancer, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Soender dan Cancer ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di akhir bulan Juni menuju awal bulan Juli. Cancer di sini kamu punya Ten of Cups. Ya, yeah, ada kebahagiaan betul, tapi enggak. Tapi ini kayaknya harus aku ini harus harus ya harus berpasangan ini. Ada Ten of Cups juga ada Ten of One. Gak bisa satu-satu tuh. Iya, dibalik kebahagiaan yang kamu rasain sekarang juga ada tanggung jawab yang lebih besar. Ya jangan dilihat bahagianya doang gitu. Saya ngeliat, oh Ten of Cups nih, ya udah nggak apa-apa kita lanjut. Tapi ya setelah aku buka crossing the reading juga ada Ten of One, ada tanggung jawab lebihnya kamu. Mungkin nggak tahu ya, mungkin kamu punya tanggung jawab lebih ke keluarga kamu mungkin. Ya kayaknya ini hal yang lebih personal kayak gitu, bukan bukan hal yang sifatnya profesional kayak kerjaan. Enggak, ini kayaknya ya kebahagiaannya kebahagiaannya mungkin di keluarga kamu, tapi juga beban tanggung jawabnya juga di keluarga kamu nih. Aku nggak tahu, mungkin kalau ngelihat ya mungkin kamu apa ya, ada anggota keluarga baru gitu, ada yang baru melahirkan atau ada yang baru lahiran. hmm, Bahagianya ada di situ, tapi juga ada tanggung jawabnya. Yang jelas ini nggak bisa dilihat cuma satu-satu. Soalnya kalau dilihat satu-satu bahagianya doang ya, ya udah. Cuma terus ya Ten of One juga tanggung jawabnya doang, ya udah gitu, nggak bisa. Ya ini yang aku bilang tadi, nggak bisa dilihat satu-satu. Hmm, ya kan di bawahnya Road of the Reading-nya ada Seven of Cups. Seven of Cups di atasnya ada Ten of Cups. Kayak tadi bahagianya itu ya. Soalnya aku ngerasa waktu Ten of Cups ini aku buka pertama kali, oh iya happy, tapi happy-nya forward gitu. Ngerti gak sih, kayak bahagia aja tanpa ada kerja kerasnya juga ngapain gitu. Ya bahagia untuk apa gitu. Aku kalau kita ngeliat kebahagiaan itu sebagai reward atau sebagai apa imbalan setelah kamu bekerja keras, kebahagiaan yang sederhana pun bisa terasa sangat besar sih. Dan di sini kalau ngeliat di bawahnya Root of the Reading ada Seven of Cups, mungkin temptationnya di situ, mungkin godaannya di situ. Kamu bisa bahagia gitu aja, tapi di sini ini kebahagiaan yang kamu dapat karena kerja keras, karena ada tanggung jawab yang harus kamu ambil. Beda rasanya kamu yang bahagia, ya beda rasanya kamu yang bahagia dapat dapat undian berhadiah dengan kamu yang bahagia yang benar-benar kerja buat beli barang itu. Ya kamu dapat undian berhadiah, dapat iPhone kayak gitu, ya aku happy. Beda dengan kamu yang benar-benar kerja buat dapetin tuh iPhone. Ya benar-benar kamu yang ada usahanya gitu, sampai 10 of one, bahkan sampai udah berat banget, sampai udah susah payah banget. Iya, bakal bakal kerasa beda. Dan aku pikir achievement ya in general ya, kayak pencapaian tuh di situ. Ngerti gak sih? Kayak kalau kamu berhasil ngedapetin sesuatu dari hasil usaha kamu, itu bisa masuk ke dalam achievement. Beda dengan kamu dapetin itu cuma karena dapat undian atau dikasih sama orang, itu nggak bisa disebut achievement. Ya aku rasa Ten of Cups sama Ten of One di sini ya, dua kartu ini kalau kalau kita simpulkan dalam satu kata, kayaknya ini soal achievement. Soalnya ada pengorbanannya kamu juga di sini. Iya kan? Passenernya juga ada Nine of Swords. Prosesnya berat, prosesnya mungkin ya bikin kamu nggak bisa tidur, ya betul. Nine of Swords. Dan secara mental ini juga cukup berat di kamunya. Entah kamu ya mungkin kamu mikirin banget soal hal ini, atau kamu keluar usaha banget buat hal ini ya. Dan ya Nine of Swords, Ten-nya malah Ten of Cups. Jadi kayak mungkin anti klimatik, tapi anti klimatik in a good way. Setelah Nine of Swords nggak jadi Ten of Swords, nggak jadi kamu yang capek mikir, pokoknya ya udahlah kerjain aja kayak itu. Enggak, udah capek mikir, kamu dibalas dengan oh iya, ini kamu udah kerja, kamu udah usaha nih, dapetin rewardnya kayak gitu. Dan sebelum aku lanjutin, aku pengen narik outcome-nya ke tengah gini. Aku pengen ngajak kalian untuk melatih intuisinya kalian dari 4 kartu yang udah aku buka ini. Kira-kira outcome-nya seperti apa? Soalnya kartu terakhirnya adalah kartu outcome. Dan aku sih seru aja, makanya apa sih, itulah kenapa spread apa sih, Dove and Servant, bukan, spreadnya
Celtic Cross ini kartunya gak aku buka semua. Soalnya aku pengen ada something yang surprise itu di tiap bukaan kartunya. Aku harap kalian juga begitu. Dan di tiap bukaan kartunya kalau kalian ada apa ya, kayak hunch gitu, kayak ada feeling kayak gitu, kira-kira outcome-nya bakal jadi seperti apa, atau outcome seperti apa yang kamu inginkan dari readingan ini, tulis saya di kolom komentar di bawah ini. Oke, lanjut. Crowning the reading, kamu punya King of Cups. Dari Ten of Cups ke King of Cups, dan kalau dilihat dari atas ke bawah ini semuanya Cups. Jadi emang perasaan kamu, emosinya kamu lagi diuji atau lagi didewasakan gitu kalau ngeliat King of Cups. Apakah kamu orang yang cuma bakal nerima bahagianya doang, tanggung jawabnya ditelantar, tanggung jawabnya nggak diambil kayak gitu? Ya, ya ujiannya kan di situ. Kamu dapat kebahagiaannya nih. Kamu mau kerja keras nggak buat itu? Atau kamu cuma pengen dapat bahagianya doang? Soalnya Seven of Cups ini banyak banget pilihannya buat kamu. Dan apakah kamu... Iya sih, kalau aku ngelihat ya kayak Spider-Man, tuh gak Spider-Man ya, with great power comes great responsibility. Ya jadi emang pada akhirnya ini mendewasakan apa ya, perasaan kamu, emosi, kondisi emosi kamu didewasakan, atau emotional state kamu, atau ya pokoknya kamu harus lebih dewasa secara emosi. Soalnya kita cenderung kalau dikasih kebahagiaan ya pengennya bahagia terus. Waktunya kerja keras kita lupa, ntar lagi deh kerja kerasnya, udah gue pengen happy happy aja, nggak bisa. Di sini ada Nine of Swords, di sini ada Ten of One, bentar futurnya ada Six of Cups, ini kan nggak sih kayak kalau ini nggak. Tapi yang jelas Nine of Swords sama Ten of One ini ada kerja kerasnya kan, ada stresnya kan. Kamu mau ngambil stresnya juga nggak? Iya. Atau kamu cuma mau ngambil bahagianya doang? Soalnya di fiturnya ada Nine of Cups. Sorry, kok Nine sih? Six of Cups. Ya kalau kalau Six of Cups kamu bakal ngelihat uh, bahagianya kamu sekarang nggak bisa kamu dapetin kalau nggak ngelewatin uh, susah payahnya kemarin. Ya, bahagia tuh kalau kita dapetin yang kayak tadi aku bilang ya, kalau kita dapetin dengan mudah, rasanya bakal terasa kosong. Bahkan nih kalau ngelihat di sini ada Six of Cups, bahagia tuh kita bisa ngerasa bahagia nginget masa susah kita dulu. Aneh nggak tuh? Padahal dulu kita susah loh, dulu kita misalnya struggle, dulu kita wah pokoknya susah deh hidupnya, tapi kita sekarang bisa ngelihat masa lalu dengan bahagia. Kebahagiaan kayak gitu juga ada. Ya coba dulu kita nggak susah, mungkin kita nggak akan bahagia ngelihat nginget masa lalu kita. Agak aneh sih emang. Iya, cuma kebahagiaan tuh kalau didapat begitu saja tanpa ada susah payah, tanpa ada apa ya, susah payahnya, bakal terasa kosong. Kedepannya yang bakal kita inget tuh nggak cuma bahagianya doang, tapi juga prosesnya kita, susah payahnya kita buat dapetin kebahagiaan itu. Ya, questionnaire-nya di sini ada Four of One. Kalau ngeliat ya di sini ada Ten of One, Four of One-nya kayaknya kamu yang jelas kamu nggak pengen sesusah itu sih. Yang jelas apapun beban hidup yang sedang kamu pikul, apapun beban kerjaan, mungkin tanggung jawab ke depannya, kamu pengen lebih apa ya, pengen lebih simple. Yang aku lihat hidup kamu sekarang yang lagi ribet banget, banyak banget tanggung jawabnya, banyak banget kerjaannya. Ke depannya kamu pengen lebih apa ya, pengen lebih simple deh ya. Dari 10 hal yang harus kamu kerjain, udah deh 4 aja. 4 tapi itu bener-bener fundamental. 4 tapi itu bener-bener apa ya, kayak yang pentingnya gitu. Sekarang kayaknya terlalu banyak yang harus kamu handle. Walaupun iya kebahagiaannya juga besar, tapi juga tanggung jawabnya besar. Dan kedepannya kayaknya kamu, udah gue mending yang simple-simple aja kayak gitu. Iya, dan oke. Environment-nya ada the devil. Ada kemelekatan mungkin, atau ketergantungan. Kamu terkekang. Kamu bahagia, tapi kebahagiaan kamu itu yang mengekang kamu. Soalnya karena kamu, aduh, iya lagi. Ya soalnya karena kamu happy di sini, kamu nggak pengen lepas. Tapi kamu capek. Tapi kamu pengen tanggung jawab ini nggak seberat ini, ngerti gak sih? Kamu ngerasa aduh bebannya besar nih, tapi juga kebahagiaannya besar. Aku ngerasa kalau ngeliat di devil ini ya, di environment, kalau kamu ngeliat standarnya di orang lain, kalau kamu ngeliat standarnya di luar sana, di luar diri kamu bakal terus ngerasa terkekang sih.
Coba lebih jujur dengan perasaan kamu, coba lebih jujur dengan apa yang kamu rasakan. Ya mungkin orang bisa ngelihat kamu sekarang lagi happy, tapi mereka kan nggak ngelihat struggle-nya kamu. Kamu bisa jujur nggak soal itu? Uh, Soalnya agak bahaya kalau pada akhirnya kamu juga nggak jujur ke diri kamu sendiri. Kamunya udah overwork, udah overwhelmed, tapi kamu bilang enggak kok, gue happy kok di sini, kayak gitu. Susah tuh kayak gitu. Ya, kalau ternyata emang udah terlalu berat, ya 4 of 1, sederhanakan. Jangan kamu tanggung sendiri. Ya bagi-bagi tugas. Ya, oke, hopes and fear-nya di sini ada Eight of Cups. Kalau kita ngomongin soal kebahagiaan ya, ya apalagi kayak masa-masa bahagia kayak gini, Ten of Cups, bakal sulit kalau udah waktunya kita buat move on. Bakal sulit kalau udah waktunya buat kita tinggalin. Dan ya kalau kayak yang tadi aku bilang, kalau kamu misalnya udah terlalu berat nih ngurus anak sendiri kayak gitu, nggak harus. Walaupun pada akhirnya ya ada banyak apa sih, ada banyak keadaan yang mungkin yang memaksa kamu untuk ngurus anak sendiri ya. Sorry kalau komen aku yang sebelumnya terdengar tidak sensitif soal itu. Cuma pada akhirnya kalau ngeliat Eight of Cups di sini, bakal banyak kebahagiaan yang harus kamu tinggalin. Dan kalau kamu takut gitu, kayak sekarang kamu lagi happy dan kamu takut kehilangan kebahagiaan itu, agak sulit ke depannya. Selain tanggung jawabnya yang harus diminimalisir, kamu juga ke depannya mungkin harus siap kehilangan kebahagiaan itu. Apalagi kalau ya yang aku bayangin sih, mungkin ada aja sih ya, ada aja hal yang dulu masih bisa kamu nikmatin nggak bisa kamu nikmatin lagi, misalnya kayak gitu. Ada hal mungkin yang dulu bikin kamu bahagia ya sekarang nggak lagi bikin kamu bahagia. Tapi ya yang kayak tadi aku bilang, kebahagiaan yang kamu dapetin tanpa ada susah payah, tanpa ada kesulitannya gitu, bakal terasa kosong. Dan kita lagi ngomongin kesulitannya, kita lagi ngomong kayak ini susah payahnya kamu tuh kayak gini. Kamu ada kemungkinan harus menyederhanakan tanggung jawab kamu harus ngebagi tanggung jawabnya kamu. Kalau nggak ada orang yang bisa kamu ajak berbagi tanggung jawab, ya harus ada kebahagiaan yang harus kamu tinggalin. Kalau kamu di jalan ini sendirian kayak gitu, ya kebahagiaannya yang harus kamu tinggalin for the sake of supaya tanggung jawabnya nggak seberat itu. Disederhanakan. Kalau sekarang kalau angkanya 10/10 ini kegedean, ya udah kita turunin. Ya jadi 8/4 kayak gitu. Ya bahagianya 8, tanggung jawabnya 4 kayak gitu. Bahagianya dikurangin, tanggung jawabnya juga dikurangin. Kayak gitu. Dan di outcome-nya aku nggak tahu sih. Kayaknya ini lagi ada tug of war gitu, atau lagi ada tarik menarik antara kamu yang hidup kamu pengen bahagia, tapi juga dengan hadirnya kebahagiaan juga kamu ada tanggung jawab lebih yang harus kamu kerjain. Dan aku rasa kalau outcome-nya ada balance gitu, soalnya Eight of Cups di bawahnya 4 of 1, aku nggak ngerasa balance soal itu. Ada justice di sini atau apapun, maybe 6 of Coins atau apapun yang ngasih balance ke hidup kamu, aku rasa aku bisa welcome sih. Ya, kita buka ya. Enggak, ini 6 tapi 6 of Swords. Ya di sini ada 6 of Cups juga. Yang jelas kalau di sini seenggaknya 6-nya balance ya. 6-nya ketemu 6, 10-nya ketemu 10. Yang jelas ada hal yang harus kamu tinggalin, atau minimal kamu sadari dulu kalau hidup kamu udah nggak sama lagi sekarang ya. Terus dari situ kamu putusin mana hal yang bisa kamu bawa ke fase hidup kamu selanjutnya, dan mana yang harus kamu tinggalin di sini. Soalnya ya kalau ngeliat balik lagi ke sini ya ada King of Cups. Ini proses yang pada akhirnya mendewasakan kamu secara emosional. Mungkin antara milih kerja keras dan reward, atau kamu milih bahagianya kamu dengan tanggung jawabnya kamu kedepannya dituntut untuk bisa lebih dewasa lagi, Cancer. Gitu kali ya untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Dan kamu juga mungkin bisa ikut share video ini ke Cancer lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Cancer ada di hari Senin barengan sama Aries, Taurus, sama Gemini.
Kamis Jumat Sabtunya aku ada PKK reading, jadi kalau kamu ada tema khusus yang pengen aku bawain di situ, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Cancer, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.